Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar? Terutama kabar kita dalam keadaan new normal sekarang ini. Semoga kita bisa tetap menjaga kesehatan kita tetap sehat dan bisa beraktivitas dengan baik. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, limpah syukur dan sukacita kami rasakan karena kasih dan penyertaan Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kami. Sepanjang hari kami sudah bekerja di dalam segala aktivitas kami, dalam tanggung jawab kami, baik di tempat kerja maupun di rumah kami masing-masing. Sehingga pada malam hari ini kami kembali datang di hadapan hadirat-Mu untuk bersekutu bersamamu, membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Bapa di dalam surga, kami mohon Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga hati kami benar-benar siap untuk menerima firman kebenaran Tuhan. Dan firman ini boleh menjadi pedoman di dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Terlebih hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya ya Tuhan, biarlah Tuhan yang berkuasa melalui pikiran dan mulut hamba. Sehingga firman yang hamba-Mu sampaikan ini adalah firman kebenaran Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini, saya sudah pilih dari Daniel 2. Daniel 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-19. Daniel 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-19 di bawah judul Mimpi Nebukadnezar. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Arioch, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Arioch, pembesar raja itu, "Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja?" Lalu Arioch memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, dan Asaria, teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, serta saudara-saudara, pernahkah kita menghadapi ujian? Saya rasa kita semua pernah menghadapi ujian, apalagi yang bersekolah. Ujian ini dimaksudkan untuk menguji kemampuan kita, untuk menaikkan level kita dari level bawah, naik sedikit demi sedikit ke atas. Kalau di dalam pekerjaan, ujian atau tugas biasa diberikan untuk menguji kemampuan kita, apakah kita pantas terhadap pekerjaan itu, ataupun apakah kita bisa naik ke level yang lebih lagi, menjadi supervisor, superintendent, ataupun menjadi manajer. Tapi terkadang juga ada tugas atau ujian dari atasan kita yang tidak masuk akal. Dan ketika tugas itu diberikan, kebanyakan dari kita
kemudian panik. Apalagi kalau tugas itu meminta tenggat waktu yang sangat sempit dengan hasil yang diminta yang luar biasa. Kita kemudian panik dan bahkan terkadang mencari alasan untuk menolak pekerjaan tersebut. Di dalam pembacaan kita pada Daniel 2 diceritakan bagaimana Nebukadnezar memberikan tugas kepada orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk mengartikan mimpi yang membuat dia tidak tidur, yang membuat dia gelisah. Tetapi tidak ada orang yang bisa mengartikan mimpi itu. Sehingga keluarlah titah untuk membunuh semua orang-orang pintar yang ada di Babel. Nah, kemudian bagaimana respon Daniel ketika dia mengetahui hal tersebut? Dengan ancaman pembunuhan, dengan mimpi yang tidak bisa diterjemahkan oleh orang-orang lain. Apa yang dilakukan Daniel? Pada ayat yang ke-17 sampai 18 kita dapat baca, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael dan Asaria, teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Daniel menyadari bahwa ada sebuah ujian yang besar. Ada permintaan yang mungkin dikatakan tidak masuk akal dari Nebukadnezar. Permintaan ini membuat keseimbangan kerajaan goyah. Kemudian mengakibatkan raja tidak berpikir jernih. Mengeluarkan titah untuk membunuh semua orang pintar. Tetapi apa yang dilakukan Daniel? Dia tidak panik. Ini yang patut kita contoh. Daniel mengumpulkan teman-temannya untuk berdoa bersama, memohon petunjuk Tuhan. Kalau kita melihat respon Daniel ini, kalau dalam dunia persekutuan modern sekarang ini, kelompok yang dibentuk Daniel ini mungkin lebih kita kenal dengan sebutan komsel atau kelompok sel. Atau ada yang mengatakan KTB, kelompok tumbuh bersama. Ada juga yang mengatakan menara doa dan sebagai macamnya. Di mana salah satu tugas dari kelompok ini, kelompok sel ini adalah untuk sama-sama mendoakan satu dengan yang lain. Entah itu mendoakan pergumulan, mendoakan supaya berhasil, mendoakan saudara seiman mereka. Seperti dalam Daniel ini, kita tidak memerlukan banyak orang untuk menjadi bagian dari kelompok sel kita atau tim doa kita. Ya, cukup 4 atau 5 orang. 4 atau 5 orang ini berfungsi untuk berdoa, di mana doa itu dipanjatkan pada saat-saat genting, pada saat-saat pergumulan yang begitu berat. Apakah kita mempunyai komunitas yang seperti ini? Jangan-jangan kita beranggapan, manarang nasang siaki mas sambayang. Buat apa berdoa bersama orang lain? Tetapi kita lihat pembacaan kita, hasilnya sungguh luar biasa. Pada ayat yang ke-19 dikatakan, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam, lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Ketika kita berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara kita, membuat menara doa untuk saling menguatkan, hasilnya pasti akan luar biasa. Sekali lagi, apakah kita mempunyai tim doa seperti ini? Kalau belum, jangan tunda dan jangan ragu-ragu untuk memulainya, untuk saling menopang satu dengan yang lain di dalam doa. Terpujilah Kristus. Amin.
rumahmu, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan kami berterima kasih
Karena pada kesempatan kali ini Engkau memberikan waktu kepada kami untuk datang ke hadapan hadirat-Mu, bersama-sama bersekutu dengan saudara seiman kami, merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memelihara firman Tuhan ini di dalam hati kami, sehingga firman Tuhan ini benar-benar menguasai seluruh sendi-sendi kehidupan kami. Allah Bapa di dalam surga, pada kesempatan malam hari ini, kami bersyukur buat setiap peristiwa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Buat setiap kesehatan, pekerjaan, ataupun hal-hal sukacita yang lain yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat saudara-saudara kami yang mengalami pertambahan usia. Biarlah di dalam pertambahan usia ini, kami boleh terus menyadari bahwa semua itu karena perkenan Tuhan. Sehingga seluruh pengharapan kehidupan kami boleh kami serahkan kepada Tuhan di dalam doa kami. Allah Bapa dalam surga, kami juga datang berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan yang melawat mereka lewat makanan dan minuman, obat-obatan, tenaga medis, maupun perhatian dari keluarga. Biarlah semuanya itu menjadi sarana kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Kuatkan saudara-saudara kami yang merawat teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh. Biarlah melalui mereka, saudara kami boleh mendapatkan kekuatan. Allah Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam segala pergumulan kami, terlebih saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap usaha mereka. Sehingga pada waktu yang Tuhan tentukan, saudara-saudara kami ini boleh menikmati jeripaya mereka berupa pekerjaan yang Tuhan inginkan sesuai dengan waktu Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, kami berdoa di dalam segala pekerjaan kami, ketika kami berangkat dan ketika kami pulang, biarlah Tuhan beserta dengan kami di dalam pekerjaan kami. Biarlah Tuhan menjaga kami, dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan kecelakaan kerja. Sehingga kami boleh menjumpai keluarga kami dengan penuh gembira dan sukacita setiap harinya. Allah Bapa dalam surga, sebentar lagi kami akan membaringkan tubuh kami. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus-Mu, tubuh kami boleh beristirahat dengan baik, sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh berkat untuk melakukan aktivitas kami yang Tuhan terus percayakan kepada kami. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur juga buat pemerintah kami yang sudah membolehkan kami untuk melangkah satu langkah di dalam kehidupan di tengah pergumulan COVID-19. Dengan adanya keadaan new normal ini, kami bersyukur karena kami boleh beribadah, kami bersyukur karena kami boleh beraktivitas meskipun masih di dalam protokoler kesehatan. Biarlah Tuhan yang memberi kami hikmat, biarlah Tuhan yang memberi hikmat kepada pemerintah kami untuk terus berupaya memberikan jalan keluar terhadap pergumulan kami di tengah-tengah kondisi sekarang ini. Inilah doa kami, doa permohonan kami, doa ucapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian persekutuan kita pada malam hari ini. Kiranya kita semua diberkati. Terpujilah Tuhan. Amin.